Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita tambahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan kali ini Allah senantiasa memberikan kerahmatan, kenikmatan. Sebagian daripada nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiyyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau min yaumil hada atal akhirah, amin Allahumma amin. Akhirul kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing, akan berbagi seperti biasanya. Kita akan belajar bersama, mempelajari tentang agama Islam, yang pada kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kiram rahimakumullah. Untuk dapat memiliki sikap yang baik dan benar terhadap Allah, seseorang harus mengenalnya, yang dalam kata lain adalah harus ma'rifatullah. Dengan baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Pengenalan ini tidak hanya didasarkan pada pengetahuan teoritis, melainkan juga melalui pengalaman hidup dalam sehari-hari. Bila kita perhatikan sikap para Rasul terhadap Allah, maka mereka adalah hamba-hamba Allah yang sangat patuh kepadanya. Sikap orang yang beriman terlebih lagi bila ia menempatkan diri sebagai da'i atau pengajak kepada kebaikan, mengajak kepada agama Islam, merasa mendapatkan amanat Allah untuk menyebarkannya, menyebar kebajikan dan mencegah kemungkaran. Tentu akan lebih terpatri dalam jiwa bila kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya. Akhirul kiram rahimakumullah. Beberapa sikap kita sebagai hamba Allah yang mengabdi kepadanya atau kepada Allah. Yang pertama adalah mengagungkan dan meninggikan Allah dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun dalam hidup, dalam kemasyarakatan. Maka bagi seorang mukmin, kehidupannya itu sendiri harus mencerminkan Allah yang Maha Agung. Tidak mengotori dengan sikap-sikap durhaka serta berbuat maksiat yang menjadikan orang lain yang diajak menuju untuk
jalan Allah menjadi a priori atau tidak percaya. Kemudian sikap yang kedua kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harus selalu bersyukur atas segala karunia dan ciptaannya dalam hidup kita dengan beriman atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengabdi kepadanya. Kedewasaan rohani seseorang dapat dilihat dari sikapnya ketika menghadapi berbagai masalah atau warna kehidupan sehari-hari. Bahwa kehidupan tidak sejenis. Demikian halnya tidak semua orang cepat mengerti dan memahami karunia-karunia dan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sikap kita menunjukkan seolah-olah sebagai orang yang suci dan sangat kuat dalam iman. Akan tetapi sebenarnya kita belum mampu membersihkan diri dan sepenuhnya mengenal Allah. Bahkan kita sendiri terkadang enggan menerima nasihat-nasihat baik dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi nasihat dari sesama manusia. Terkadang kita justru menganggap remeh, menganggap diri kita paling benar, paling pintar. Itulah sikap-sikap yang tidak baik yang selalu menguasai diri kita. Oleh karena itu, maka mulai dari sekarang hilangkanlah atau setidaknya kurangilah sifat-sifat seperti itu. Karena sifat itu adalah sifat yang membuat diri kita kurang bersih, kurang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang ketiga yang seharusnya kita lakukan adalah bersedia hidup dalam ketaatan akan perintah-perintahnya sebagai tanda taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berjanji pada diri sendiri sejak kita masih dalam kandungan bahwa kita sudah bersyahadat, sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kita sudah berjanji akan taat kepadanya, akan beribadah kepadanya, akan berbuat baik. Akan tetapi begitu kita berada di dunia, kita sudah disibukkan dengan berbagai macam hal, sehingga kadang-kadang kita lupa, bahkan melupakan janji-janji itu. Oleh karena itu, mari kita bangun kembali diri kita, jiwa kita, rohaniah kita, agar selalu berzikir, mengingat akan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang keempat yang seharusnya kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah dengan menyadari bahwa segala kemauan dan kemampuan kita dalam pelayanan keagamaan untuk mengajak kebaikan atau membimbing manusia memperoleh hidayah adalah kehendak Allah sendiri. Akhirul kiram rahimakumullah. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberi kekuatan untuk kita bisa bertahan hidup, untuk beribadah, mengabdi kepadanya. Allah memerintahkan kepada kita ketika kita hidup di dunia itu, maka berusahalah seakan-akan kamu akan hidup selamanya
Akan tetapi ketika kamu sedang beribadah, sedang menyembah Allah, maka beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu akan mati besok. Itu dikandung maksud adalah bahwa agar kehidupan kita seimbang antara beribadah atau mengabdi kepada Allah dan mencari kehidupan untuk keluarga kita. Semoga Allah selalu memberkati kita, memberikan hidayah, memberikan rezeki yang berkah. Amin, amin, Allahumma amin. Kemudian sikap yang kelima adalah bersedia terus-menerus menjaga kemuliaan hati agar hati selalu diberkati dan diperkuat dalam iman kita. Akhirul kiram rahimakumullah, bahwa sebagai manusia kita dikaruniai sebuah hati, yang hati itu adalah pengendali untuk diri kita, apakah kita mau berbuat baik atau berbuat jahat. Oleh karena itu, marilah kita jaga hati kita dari hal-hal yang buruk, dari prasangka yang buruk, dan dari perilaku-perilaku yang buruk, agar kita senantiasa selalu mengingat kepada Allah, selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kiram rahimakumullah, itu tadi beberapa sikap, atau lebih tepatnya adalah 5 sikap yang seharusnya kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi manusia yang istiqomah, menjadi manusia yang selalu taat kepada Allah, dan menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Amin, amin, Allahumma amin. Aqulu hadza wa bittaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.